Salam data. Baik, untuk pertemuan kita kali ini akan mencoba untuk mengeksplorasi, mengobservasi terkait dengan data farmasi yang bisa diselesaikan dengan menggunakan statistik baik deskriptif maupun inferensi. Di sini saya siapkan 5 data yang saya kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari mahasiswa yang sudah dan sedang melakukan pengujian skripsi. Yang pertama, kita melihat bagaimana data dari gambaran penggunaan obat dan komponen biaya yang dikeluarkan oleh pasien hipertensi pada dirawat jalan. Nah, ini berikut datanya. Oke. Yang kedua, ini ada pengetahuan dan sikap pengawas menelan obat (MO) dengan tingkat kesembuhan mengenai penyakit TB paru. Ini datanya. Data mentah berikutnya adalah tingkat pengetahuan terhadap kepatuhan minum obat hipertensi pada penderita hipertensi. Data berikutnya, data mentah lagi, adalah di gambaran tingkat pengetahuan dan keamanan obat pada ibu menyusui. Seperti ini. Dan data mentah kelima adalah pola penggunaan terapi antibiotik dan kesesuaian pergantian IV ke oral pada pasien pneumonia komunitas yang menjalani rawat inap. Nah, dari kelima data ini kita dapat lihat bagaimana susunannya, bagaimana kompleksitasnya, ya. Begitu acak, kemudian kurang terstruktur, sehingga dengan data mentah seperti ini sebenarnya kita belum mampu langsung untuk mengolah data, ya. Nah, ini perlu saya sampaikan sebelum kita masuk dalam hal pengujian asumsi, karena bagaimana kita membuat data ini menjadi rapi, menjadi struktur. Nah, ini yang menjadi hal yang paling penting dalam analisis statistik. Ya. Dengan data seperti ini kita tidak akan bisa menggunakannya baik itu deskriptif maupun inferensi, apalagi sehingga kita perlu untuk merestrukturisasi. Ya. Jadi nggak hanya kredit aja yang direstrukturisasi ya, tapi juga data bisa direstrukturisasi agar rapi dan siap olah. Ya. Data mentah akan menjadi data yang matang untuk diolah. Ya. Nah, dalam hal nanti merapikan data ini tidak sulit sebenarnya jika kita sudah menguasai berbagai macam skill di Excel. Ya. Kalau kita tidak menguasai Excel dengan segala macam formula dan ribbon yang ada di atas ini, maka kita akan sangat kesulitan membuat data ini menjadi data yang baik, data yang bersih, data yang siap olah. Susah, sulit. Ya. Kembali, kita harus berpikir positif. Kalau kita mau belajar, pasti akan bisa. Ya. Nah, saya akan pelan-pelan memberikan dan terkait dengan Excel, karena ini juga mungkin tidak hanya berlaku pada waktu kalian nanti mengambil skripsi saja, tapi juga nanti berlaku saat nanti di dunia kerja. Ya. Apalagi di apotek atau mungkin di level administratif. Nah, Excel menjadi barang yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak bisa diabaikan. Ya. Nah, ini penting sekali. Nah, apa ya lalu yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai skill di sini? Saya hanya terangkan saja sekarang, tidak saya praktikkan. Yang pertama adalah kuasai formulanya. Ya, kuasai formulanya. Formula itu seperti apa? Seperti ini. Jadi biasanya diawali dulu dengan tanda sama dengan. Sama dengan. Nah, lalu ketik. Misalkan mau apa? Mau apakah rata-rata? Apakah misalkan lalu ingin agar misalkan satu kata ini menjadi huruf besar di awal gitu, atau menjadi huruf besar semua. Nah, contohnya seperti ini misalkan proper. Nah, saya ketik di sini Dipin. Nah, dia akan berubah, hanya menjadi huruf besar. Kalau kita bawa semua ke bawah, maka semua akan sama. Ya, jadi kita nggak usah satu-satu. Ketik hanya perbaiki, D-nya perbaiki. Nah, nggak seperti itu. Ya,
manual, itu cara kuno ya. Nah, ini salah satu cara ya, dan banyak cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk membersihkan data ya. Contoh seperti ini, kita nggak pengen tahu di sini ada 5 mg-nya, 8 mg-nya, 2,5 mg-nya, kita hanya ingin tahu jenis obatnya saja. Gimana caranya? Apakah dengan cara menghapus begini semuanya? Bayangkan kita punya 109 data, tentu sangat merepotkan sekali ya. Nah, ada cara lain seperti ini. Saya berikan contoh saja ya. Text to column, saya pakai space, finish. Nah, ini dia. Atau saya buat ini ke samping ya. Saya buat ini ke samping. Oke. Oke. Nah, ini dia. Oke, ya. Nah, dari sini kita bisa pisahkan ya dengan menggunakan space, finish. Oke, kita hapus. Jadi dapat ininya saja. Ini dia. Ya. Kita nggak usah delete manual lagi satu-satu. Ya. Nah, itu salah satu contoh ya. Salah satu contoh, ini baru sedikit sekali skill yang harus dikuasai, belum lagi banyak ada skill-skill lain yang harus kita bisa lakukan juga ya. Kita juga bisa menggunakan fasilitas pivot table seperti ini untuk menyarikan semua ini. Kita bisa tahu misalkan amlodipin itu harga obatnya berapa sih rata-ratanya. Nah, kalau gitu gimana caranya? Kita kan seleksi amlodipinnya yang mana, amlodipin, dan seterusnya. Nah, lalu kita cari datanya, totalnya berapa biayanya, rata-rata kan. Nah, itu sangat ribet, rumit sekali. Tapi dengan menggunakan berbagai macam fasilitas seperti di pivot table atau misalkan menggunakan filter di sini, nah ini akan lebih mudah ya. Ini pelan-pelan kita pelajari. Sekarang kita akan coba dulu langsung, kita abaikan dulu proses itu, masuk dalam pengujian asumsi. Oke, di sini ya. Kita berikan contoh seperti ini. Pengaruh pemberian minyak esensial cengkeh untuk meningkatkan status fungsional pasien osteoartritis. Ya, ada dua kelompok pasien, ada kontrol, ada intervensi. Di sini saya ambil fungsi fisik. Ya, ada 10 pasien di masing-masing kontrol ataupun intervensi. Nah, kemudian kita ingin tahu apakah ada beda nggak antara kontrol dengan intervensi. Kita sudah jelaskan bahwa uji beda ada dua. Apakah menggunakan uji T, ada uji T, atau menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, ini yang bersifat parametrik, ini yang non parametrik. Dua-duanya sama ya, sama-sama menguji beda, melihat apakah ada beda yang signifikan ya. Tapi mana yang kita pakai? Nah, ini ditentukan dari asumsinya. Saya buka dulu SPSS-nya. Oke. Nah, silahkan bagi yang belum menginstal, diinstal terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa sama-sama praktikkan seperti apa caranya dalam mengolah data ini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke SPSS, tentu ini harus diubah dulu strukturnya. Dengan pola data seperti ini belum bisa digunakan dalam pengujian asumsi. Caranya adalah kita buat ini, angka-angka ini menjadi satu kolom. Satu kolom. Oke. Nah, seperti ini. Ya. Bagaimana caranya menentukan apakah kontrol intervensi? Berikan simbol. Kontrol berikan 1. Oke. Bisa kita gerak ke bawah. Intervensi 2. Oke. Udah. Nah, ini baru kita copy ya. Bawa ke SPSS. Oke.
Bentar. Sambil kita tunggu loadingnya. Oke. Nah, versi yang saya pakai di sini adalah versi 24. Ya, tetapi tidak usah khawatir, versi 15 pun juga memiliki fasilitas yang sama. Tekniknya pun juga sama, ya. Tidak ada bedanya. Oke. Setelah kita copy, kita paste di sini. Oke. Tinggal ditunggu. Makan proses yang cukup lama juga, ya. Loadingnya cukup lama. Oke. Sambil menunggu, siapkan terlebih dahulu sebelumnya bahwa kolom ini memiliki nama. Yang ini adalah fungsi fisik, ya. Yang ini adalah kelompok, ya. Ini fungsi fisik, ini adalah kelompok. Ingat, satu adalah kontrol, dua adalah intervensi. Nah, sudah kita berikan nama fungsi fisik. Kemudian kelompok. Nah, tentu di kelompok kita berikan values. 1, ya, ini untuk kelompok kontrol. 2, intervensi. Oke, selesai. Nah, bagaimana caranya mengolah? Tinggal kita klik analyze, lalu descriptive statistic, lalu explore. Fungsi fisik kita masukkan pada dependent list, dan kelompok kita masukkan pada factor list. Lalu kita klik plots, lalu kita berikan checklist di normality plot with test, kemudian kita berikan tentang di untransform, lalu kita klik continue. Selesai. Tinggal kita klik OK. Nah, selesai. Dengan mengklik OK, maka kita akan tunggu akan muncul pada bagian viewer di SPSS. Nah, ini sudah keluar. Setelah kita melihat, cukup dengan mengklik test of normality dan test of homogeneity. Nah, ini sudah keluar, ya. Perhatikan bahwa test of normality yang ada di sini ada dua, Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Bagi data dengan jumlah 50 ke bawah, ini panduannya menggunakan Shapiro-Wilk, ya. Sedangkan 50 ke atas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini apakah kita bisa mengetahui data berdistribusi normal apa tidak? Tentu dilihat dari nilai signifikansi, ya. Nilai signifikansi ini harus kita lihat nanti, kita bandingkan nanti dengan nilai alfa sebesar 0,05. Apa itu alfa? Kenapa harus 0,05? Sebenarnya nanti itu kita pelajari nanti di pertemuan berikutnya, ya. Tapi diingat saja bahwa alfa sebesar 0,05 menjadi pakem, menjadi panduan kita, ya. Tetap ingat selalu angka 0,05 atau 5%, ya. Nah, dalam tes normality ini di Shapiro-Wilk, dia akan berdistribusi normal jika nilai signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Ya. Nah, di sini kita lihat di kelompok kontrol nilainya 0,008. Kalau kita bandingkan dengan 0,05, maka ini tentu lebih kecil, ya. Sehingga data yang dikontrol tidak berdistribusi normal. Nah, sedangkan di intervensi angkanya 0,236. Ini lebih besar dari 0,05. Berarti apa? Di kelompok intervensi ini berdistribusi normal. Lalu, bagaimana uji homogenitas? Cek di sini di bawahnya. Nah, di fungsi fisik di based on mean, di sini angkanya 0,078. Masih sama dengan uji normalitas, maka kalau kita bandingkan dengan 0,05, maka nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga data ini memiliki varians yang homogen. Nah, jika kedua kelompok ini berdistribusi normal, kemudian juga dia homogen, maka gunakan uji P. Nah, di sini salah satu kelompok data ini tidak berdistribusi normal, sedangkan yang ini berdistribusi normal dan ini juga homogen, maka
gunakan uji non-parametrik atau Human-Whitney. Nah, begitu cara kita memberikan atau menentukan alat uji yang tepat apakah bersifat parametrik atau non-parametrik. Oke, sekian untuk latihan tutorial pengujian asumsi. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan kepada saya. Selamat mengikuti dan terima kasih.